is Mommy Beluga Investing. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Ratih di Mami Beluga Investing. Video kali ini membahas satu perusahaan properti yang diminta oleh salah satu viewers di channel ini bulan lalu. Perusahaan itu adalah PT Hexa Indo Adi Perkasa Tbk dengan kode saham Hexa. Oke, biar Hexa tidak kesepian, jadi saya bandingkan dengan perusahaan sebidang yaitu United Tractors dengan kode saham UNTR. Oke, secara singkat ya, pendapat saya tentang kedua perusahaan ini adalah pertama, harga Hexa dari fundamentalnya sekarang sedang masuk akal. Dua, secara kebijakan dividen saya lebih suka UNTR. Akan tetapi dari segi dividen yield, sepertinya lebih menggiurkan Hexa. Payout ratio dari Hexa yang terlampau tinggi dan berapa kali pecah celengan bikin saya kurang sreg sayangnya ya. Oke, gimana saya sampai ke kesimpulan seperti tersebut? Ikuti terus analisa saya sampai akhir ya. Oh iya, jangan lupa untuk subscribe, like, boleh juga dislike supaya saya lebih bersemangat untuk membuat video-video seperti ini. Kalau ada request analisa saham tertentu, silakan tulis di komentar. Saya akan berusaha cari datanya dan bahas. Oke, seperti biasa ya, disclaimer, ini video amatir dengan riset amatir, tujuannya untuk mendokumentasikan perjalanan saya untuk belajar mengenai investasi saham dari awal. Kalau ada yang punya masukan, silakan tulis di komentar. Apa yang saya kemukakan channel ini jangan dianggap sebagai nasihat keuangan. Mohon melakukan risetnya sendiri sebelum membuat keputusan keuangan dan investasi. Kalaupun nantinya melakukan risetnya sendiri, semoga data yang saya sajikan di sini dapat membantu. Oke, sekarang kita mulai dengan profil singkat dari Hexa. Oke, PT Hexindo Adi Perkasa Tbk adalah salah satu perusahaan distribusi alat berat nomor 1 di Indonesia. Dari websitenya sepertinya penyalur alat berat Hitachi. Oke, PT Hexindo Adi Perkasa Tbk atau Hexindo ya didirikan pada tanggal 28 Oktober 1988. Sejak pendiriannya, perseroan belum pernah melakukan perubahan nama. Perusahaan ini memulai operasi secara komersil pada bulan Januari 1989 dengan menjalankan usaha di bidang perdagangan dan jasa penyewaan alat berat serta pelayanan purna jual. Selain itu, perseroan juga bertindak sebagai distributor alat-alat berat dan suku cadang buatan Hitachi seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Saat ini, eksistensi Hexindo sebagai salah satu pebisnis dan distributor alat berat di Indonesia semakin diperuntukkan oleh kompetitornya. Sejak 3 Februari 1995, saham Hexindo telah tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham HEXA atau Hexa. Oke, berikut adalah komposisi kepemilikan saham Hexa berdasarkan laporan keuangan tahun 2020. 48%-an ya dari sahamnya dikuasai oleh Hitachi Construction Machinery Co. Limited, sebuah perusahaan Jepang ya. Kemudian 25% sahamnya dikuasai oleh Itochu Corporation Jepang juga. Ya, dari Jepang juga maksudnya. Hitachi Construction Machinery Asia Pacific Private Limited Singapore ya memiliki 5%-an sahamnya. Ya. Kemudian sisanya 21%-an beredar di publik. Oke, segitu dulu profil singkat Hexa ya. Untuk profil UNTR saya tidak bahas lagi supaya video kali ini tidak kepanjangan ya. Buat yang penasaran bisa lihat di video saya sebelumnya tentang UNTR. Linknya nanti saya taruh di deskripsi. Oke, seperti biasa, sekarang kita lihat kinerjanya ya. Di layar saya plot EPS kedua perusahaan sejak tahun 2006 untuk Hexa yang di atas dan sejak tahun 2005 untuk UNTR yang di bawah. Untuk yang perlu pengingat apa itu EPS dan bagaimana dia menandakan kinerja perusahaan, saya cantumkan link tentang EPS di bagian deskripsi. Hal pertama yang positif dari kedua perusahaan ini, dari yang kita lihat di layar adalah mereka tidak pernah melaporkan kerugian, setidaknya dari data yang punya ya, semenjak data yang saya punya di layar ini. Oke, kemudian tren laba dari kedua perusahaan ini sangat mirip ya, kemungkinan besar karena kedua perusahaan bergerak di bidang yang sama, yaitu penyedia alat berat.
Kemudian juga dia melayani pasar yang sama kemungkinan. Oke, kedua perusahaan mengalami peningkatan laba yang lumayan pesat dari tahun 2006 sampai dengan 2011 yang kemudian diikuti oleh penurunan tajam sampai dengan tahun 2015. Kemudian meningkat kembali sampai dengan tahun 2018. Dari 2018 sampai dengan tahun 2020 mengalami penurunan kembali. Penurunan tajam di 2020 kemungkinan dampak dari pandemi. Oke, untuk Hexa, penurunan laba dari 2012 sampai dengan 2015 dilaporkan sebagai imbas dari penurunan harga-harga komoditi. Di antaranya penurunan harga minyak. Kemungkinan banyak alat-alat berat Hexa dipakai oleh proyek minyak dan gas. Selanjutnya peningkatan suku bunga acuan Bank Sentral Amerika Serikat yang bikin dana-dana asing hengkang dan beberapa pulang kampung juga mungkin menyebabkan penurunan ini. Hilangnya dana ini juga mengakibatkan penurunan investasi di proyek-proyek yang memakai alat-alat Hexa. Jadi ya, kemudian berdampak terhadap Hexa ya, terhadap keuntungannya. Oke. Sedangkan untuk UNTR, walaupun mengalami penurunan laba di periode tersebut, akan tetapi sepertinya tidak separah Hexa. Hal lain yang menarik yang saya ketemu di laporan tahunan 2015 adalah Hexa melunasi seluruh hutang banknya. Oke, pelunasan hutang bank ini dilakukan untuk mengantisipasi meningkatnya suku bunga Federal Reserve Amerika Serikat. Selanjutnya tahun 2020, kedua perusahaan mengalami penurunan laba yang lumayan drastis. Juga Hexa melaporkan bahwa kebijakan pemerintah RI yang memotong anggaran belanja infrastruktur sebagai faktor utama. Hal ini dilakukan pemerintah untuk menambah anggaran belanja untuk penanganan COVID-19. Hal lain yang menyumbang penurunan laba adalah turunnya harga komoditi batubara. Jadi penambang sepertinya tidak ada niat untuk menambang sehingga permintaan alat berat berkurang. Tahun 2021 kemungkinan lebih baik karena harga batubara mulai meningkat lagi sejak Oktober tahun ini. Oke, untuk melihat lebih detail kinerja kedua perusahaan ini selama masa pandemi, mari kita lihat laba per sahamnya di tiap kuartal. Nah, ini dia EPS per kuartal, satu kuartal terakhir yaitu tahun 2019 ya, dari kuartal pertama maksudnya tahun 2019 sampai dengan 2 kuartal pertama di tahun 2021. Dari sini kita coba lihat seberapa besar dampak pandemi ke kedua perusahaan ini. Oke, sama dengan grafik sebelumnya, Hexa di atas dan UNTR di bawah. Oke, di sini kita lihat kedua perusahaan terdampak pandemi, di mana labanya menurun lumayan banyak di tahun 2020. Hexa sempat mencatat kerugian di kuartal kedua 2020, sedangkan UNTR ya seperti kita lihat di bawah berhasil melalui 2020 tanpa mencatat kerugian. Oke, demikian laba perusahaan, laba per saham ya, atau EPS kuartal perusahaan di tahun 2019 sampai dengan 2 kuartal pertama tahun 2021. Sekarang mari kita lihat sejarah dividen perusahaan. Oke, jadi sedikit review ya, dividen adalah bagian dari laba perusahaan yang dibagikan ke pemegang saham. Untuk yang perlu mengingat apa itu dividen, di bagian deskripsi saya cantumkan video yang membahas tentang dividen. Linknya ke video tersebut ya. Oke, sekarang kita lihat grafiknya ya. Untuk melihat bagian laba perusahaan yang dibagi menjadi dividen, di grafik layar saya plot 3 lapis informasi. Yang pertama adalah dividen per tahunnya yang saya plot sebagai nokta-nokta tebal yang dihubungkan dengan garis tebal seperti yang kita lihat di layar. Yang kedua, di tiap nokta juga saya lengkapi dengan 2 informasi dalam bentuk teks di atas dan di bawah. Teks bagian atas adalah jumlah dividen per saham dalam rupiah ya. Dan teks yang di bawah adalah prosentase dividen terhadap laba. Sebagai perbandingan saya plot kembali EPS atau laba per sahamnya. Oke, untuk Hexa sebagian besar kebijakan dividennya lumayan sehat ya. Tetapi saya sedikit untuk pembagian dividen dari laba tahun 2015, di mana jumlah dividen dibayarkan jauh lebih tinggi dari labanya.
Menilik sedikit laporan keuangan 2015 dan 2016, saya ketemu bahwa Hexa membagikan kumpulan laba ditahan yang hampir 20 kali lipat laba biasanya. Total dana yang dikeluarkan Hexa biasanya berkisar antara 5 sampai dengan 7 juta dolar Amerika Serikat untuk dividen. Akan tetapi tahun 2015 yang dibayarkan tahun 2016 ya, Hexa memutuskan untuk memecah celengannya dan membagikan sekitar 100 juta dolar Amerika Serikat untuk dividen. Ini bikin saya agak kurang sreg ya. Pecah celengan sepertinya terjadi lagi untuk pembagian dividen 2021 dari laba 2020. Oke, nah demikian sejarah dividen perusahaan. Sekarang kita lanjut ya, sejarah dividen yield-nya. Kita lihat sejarah dividen yield-nya. Oke, dividen yield adalah persentase dividen dibagi dengan harga saham. Oke, yield ini bisa dipakai sebagai patokan perbandingan. Lebih menguntungkan mana taruh investasi kita di kedua perusahaan ini atau di tempat lain, misalnya deposito. Oke, dengan angka atau investasi tertentu berapa hasil yang kita dapat. Oke, itu yield ya. Di plot ini tiap nokta-nokta menandakan yield rata-rata dalam setahunnya. Dan seperti yang kita tahu, harga saham setahun itu naik turun ya. Jadi tiap nokta itu ada garis vertikal kalau belinya pas harga rendah ya. Yieldnya bisa lebih tinggi, oke, dan sebaliknya. Dan kalau belinya harga tinggi, yieldnya jadinya lebih rendah. Itu fluktuasi, berdasarkan fluktuasi harga saham dalam setahunnya. Oke, dari segi dividen yieldnya sepertinya jelas lebih menarik Hexa di tahun 2020. Dividen yieldnya ada di angka 26% ya, sangat tinggi untuk standar saham di Indonesia. Akan tetapi kekhawatiran saya di mana Hexa tidak punya bantalan karena seperti yang kita lihat di slide sebelumnya, sebagian besar labanya dibagikan sebagai dividen. Oke, sekarang kita lanjut ke harga wajar ya. Apakah harga kedua saham ini masih masuk harga wajar untuk saya ya? Siapa tahu saya tertarik untuk mengkoleksi atau membeli saham perusahaan ini. Oke, seperti biasa, untuk menilai berapa harga wajar dari kedua perusahaan ini, saya plot 3 lapis informasi. Yang pertama adalah pergerakan harga. Oke, seperti yang kita lihat grafiknya di layar. Oke. Yang kedua adalah harga di PE atau Price to Earning Ratio 10. Oke, dari sini saya plot di sini di layar saya plot sebagai garis hijau putus-putus. Price to Earning Ratio adalah perbandingan antara harga dengan laba perusahaan. Kasarnya angka Price to Earning Ratio itu adalah harga sahamnya 10 kali lipat dari labanya. Dengan melihat PE ratio 10 ini, saya berharap akan mempunyai kemungkinan untuk balik modal lebih besar dalam waktu 10 tahun. Secara konservatif, jadi saya anggap harga di bawah PE 10 ini ya, PE ratio 10 ini sebagai murah. Oke. Ketiga, harga di PE ratio 15. Saya plot sebagai garis kuning putus-putus. Saya anggap perusahaan sudah mulai mahal kalau harga sahamnya di atas garis kuning ini. Terutama perusahaan yang tidak sedang berkembang atau tidak terlihat sedang melalui fase berkembang. Keempat adalah harga di PE ratio 20. Saya plot sebagai garis merah putus-putus. Saya anggap harga saham ya, saya anggap harga saham sebagai sangat mahal kalau ada di atas garis merah putus-putus ini, terutama untuk perusahaan yang tidak sedang berkembang pesat. Oke, sekilas kita lihat, sekarang kita lihat ke layar ya. Sekilas kita lihat harga Hexa lumayan jauh di bawah harga di PE ratio 5-nya. Oke, untuk itu saya tambahkan satu lagi indikator ya, yaitu harga di PE ratio 5. Oke, untuk Hexa sejauh data historis yang ada di layar, yaitu sejak tahun 2007, harganya bergerak di kisaran PE ratio 5. Dari sini saya melihat harga wajar mungkin untuk Hexa adalah Rp4.389 per lembar sahamnya. Oke, sebagai perbandingan, per 19 November 2021 saat video ini disiapkan, harga saham Hexa ada di Rp4.530 per lembar sahamnya. Jadi kalau mengikuti tren beberapa tahun terakhir, ada kemungkinan akan turun. Tapi masih dekat-dekat dengan pergerakan harga normalnya.
Oke, kemudian untuk UNTR, harga nyamannya ada di PI rasio 10, yaitu PI rasio 10 dari PS terakhirnya ya, yaitu di 24.220. Sedangkan di periode yang sama per 19 November 2021, saat video ini disiapkan, harga saham UNTR ada di Rp22.675 per lembar sahamnya. Dari standar harga wajar yang ini ya, UNTR saat ini ada di area harga wajar. Tapi sayangnya harga per lotnya yaitu sekitar 2 jutaan ada di atas kemampuan belanja saham saya. Jadi walaupun masih termasuk wajar, saya tidak ada rencana untuk membeli dulu. Oke, nah sekarang kesimpulan ya. 1. Harga Hexa dari fundamentalnya sedang masuk akal. Secara kebijakan dividen saya lebih suka UNTR, akan tetapi dari segi yieldnya sepertinya lebih menggiurkan Hexa. Sayangnya, payout ratio dari Hexa yang terlampau tinggi dan beberapa kali pecah celengan bikin saya kurang sreg, ya, kurang yakin. Sekian video saya kali ini. Ikuti terus perjalanan saya untuk berinvestasi ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, boleh juga dislike, supaya saya lebih bersemangat untuk membuat video-video seperti ini. Kalau ada request analisa saham tertentu, silahkan tulis di kolom komentar. Akan saya usahakan carikan dan sandingkan dengan saham yang mirip atau di satu sektor. Sekian dulu ya. Bye!